Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindila Dwi Oriana, NIM 105200054, kelas 1B Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi. Pertama, ada pengertian negara. Negara secara umum merupakan badan atau organisasi yang mempunyai kedudukan paling tinggi dan terdiri dari kelompok suatu masyarakat pada suatu wilayah yang berdaulat. Sebagai negara teratas, negara bukan hanya mengatur melainkan berupaya memberikan perlindungan dan mencapai kesejahteraan bersama. Sebelum resmi terbentuk sebagai negara, terdapat beberapa unsur yang menjadi syarat, yakni wilayah dimaknai sebagai teritorial yang dikuasai meliputi darat, udara, dan laut. Yang kedua, rakyat merupakan sekelompok orang yang mendiami teritorial tersebut dan memiliki semangat untuk bersatu dan tujuan yang sama. Yang ketiga, pemerintah adalah pihak yang memiliki kekuasaan atas negara sehingga kehidupan bermasyarakat lebih teratur dan mampu mewujudkan cita-cita yang sudah dirumuskan. Yang keempat, pengakuan secara de jure, merajuk pada penerimaan wilayah tertentu agar menjadi sebuah negara secara hukum internasional. Yang kelima, ada pengakuan secara de facto adalah penerimaan yang berasal dari negara lain. Pengakuan ini dibutuhkan oleh negara yang belum stabil sehingga tidak mampu mengurus pengakuan de jure. Setelah itu saya akan menjelaskan pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama ada Rolf Kranenburg. Menurut Profesor Kranenburg, negara adalah organisasi kekuasaan yang dibuat oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Pembentukan negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan baik penguasa maupun rakyat. Yang kedua ada George Jelinek. Seorang ahli tata negara dari Jerman, George Jelinek juga memiliki definisi sendiri. Berdasarkan sudut pandangnya, negara adalah wilayah tertentu yang ditinggali oleh sekumpulan orang dan memperlakukan kekuasaan untuk mengatur dan memerintah. Yang ketiga ada Max Weber. Negara yang kacamata seorang Max Weber adalah organisasi politik yang berisi perkumpulan manusia. Tiap dari mereka selalu berusaha menjaga tatanan dan ketertiban demi kepentingan bersama. Setelah itu ada pengertian konstitusi. Konstitusi atau undang-undang dasar atau bahasa lainnya konstitutia dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum tentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi ini pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur memenuhi negara. Setelah itu ada definisi konstitusi dari para ahli. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Dan yang kedua ada konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang melanjutkan dijadikannya satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Negara 1945 menempatkan tempatan tertinggi menurut jenjang norma hukum. Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Dan ada juga sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bentuk negara adalah kesatuan.
Yang kedua ada bentuk pemerintahan adalah republik. Yang ketiga ada sistem pemerintahan adalah presidensial. Yang keempat ada sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokratis dapat dikatakan tanpa konstitusi. Negara tidak mungkin terbentuk konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara konstitusional, maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.